Should we conversion in English? Yeah, let's proceed. Ketika pertama saya kuliah juga bingung awal-awal. Exactly. You need to think about what to write. Yeah. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, apa kabar semuanya? Wah, baik-baik aja ya. Baiklah, masih di acara Bincang UNESA dan kali ini Doni berada di Fakultas Bahasa dan Seni. Kali ini kita akan berbincang dan juga mengupas mengenai salah satu prodi favorit di Universitas Negeri Surabaya. Langsung aja kita akan berkenalan dengan Kaprodi dari S1 Sastra Inggris, yaitu ada Ibu Pratiwi Retnanindya M.Hum MA PhD. Atau yang akrab dipanggil dengan Mem Tiwi. Halo Mas Doni, it's really nice to see you again. Wow, it's nice to meet you again. Gimana kabarnya Mem? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Doni bagaimana? Luar biasa. Alhamdulillah. Okay. Should we conversion in English? Yeah, let's proceed. Jangan, nanti editornya susah nambah subtitle di bawah ya. Baik, kita akan berbincang mengenai S1 Sastra Inggris ya kali ini. Tentunya nih supaya adik-adik SMA, calon mahasiswa nanti di sini lebih mudah ya mengetahui lebih lanjut mengenai informasi tentang S1 Sastra Inggris. Yeah. Baik, jika kita melihat dari kata-katanya ini S1 Sastra. Wah, apakah nanti ini kelak akan menjadi sastrawan, Mem? Mas Doni coba diingat-ingat waktu kuliah. Ya. Apakah ada mata kuliah sastra? Introduction to Literature? Ada, Introduction to Linguistics. Jadi sastrawan enggak? Belum tentu. Iya, jadi itu jawabannya ya. Kalau masuk prodi S1 Sastra Inggris bukan berarti nanti lulusannya menjadi sastrawan ya, karena ada banyak profesi yang sebenarnya terkait dengan kompetensi kebahasaan dan kesastraan. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya apa saja sih Bu yang dipelajari di S1 Sastra Inggris ini? Baik, jadi prodi S1 Sastra Inggris itu memiliki kita sebenarnya tidak menggunakan istilah konsentrasi ya, tapi ada dua peminatan, linguistik atau kebahasaan dan literature atau kesastraan. Namun di antara dua peminatan ini juga ada semacam intersection begitu, yaitu translation atau penerjemahan. Tuh yang dipelajari oleh mahasiswa di prodi Sastra Inggris. Wah, keren banget. Nah, juga kemudian juga ingin mengetahui untuk keunggulan akreditasi dari S1 Sastra Inggris. Oke, ini satu hal yang kami banggakan juga. Jadi di awal tahun 2022, alhamdulillah prodi S1 Sastra Inggris sudah mendapatkan akreditasi internasional dari AKAS dari Jerman. Ya, betul. Jadi sudah akreditasi nasional juga akreditasi internasional. Iya betul. Untuk akreditasi nasional status kita adalah A, ya. Kemudian untuk yang A ini akhir tahun ini akan habis, sehingga sekarang ini kami dalam proses perpanjangan. Namun akreditasi internasional barusan kami dapatkan di awal tahun 2022 dan akan efektif sampai Februari 2028. Jadi cukup lama. Wow, ya, 6 tahun. Awesome. Keren sekali ini dari S1 Sastra Inggris. Nah, juga sempat ada nih stigma. Katanya kalau mahasiswa sasing begitu ya sebutannya, harus bisa bahasa Inggris dari SMA, harus sering ikut lomba debat, debate, harus juara, terus harus bisa ngomong English fluent gitu. Itu gimana, Mem? Itu banyak benarnya. Oh, banyak benarnya? Banyak benarnya, karena sebenarnya itu kalau malah boleh saya katakan itu bukan stigma. Untuk masuk di prodi S1 Sastra Inggris dan sebenarnya juga di S1 Pendidikan Bahasa Inggris di mana Mas Doni berasal ya. Karena kan kami ada di satu payung jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Kebetulan saya juga menjadi kajurnya di situ. Nah, untuk masuk di dua prodi ini sebenarnya kami tidak mengharapkan mahasiswa itu nol bodol bahasa Inggrisnya. Harus sudah punya kompetensi dasar ya untuk bahasa Inggris untuk beberapa alasan ya. Yang pertama adalah ketika kami menyeleksi mahasiswa sebenarnya kan kita punya nih 3 jalur ya, ada SNMPTN, SBMPTN dan SPMB. Sebenarnya prodi sendiri tidak berwenang untuk melakukan seleksi, namun begitu masuk kami melakukan pemetaan ya. Dan pemetaan ini kami sangat berharap mahasiswa yang masuk itu sudah ada pada taraf kalau CEFR Common European Framework Reference
itu A2. A2 itu kalau TOEFL mungkin sekitar 450 begitu ya. Mengapa begitu? Karena untuk lulus dari prodi S1 Sastra Inggris, minimum score untuk TOEFL ya, TOEFL yang UNESA ya paling tidak, itu 527. Jadi kalau masuk itu katakan masih 350, agak susah itu nanti naiknya. Tapi kalau masuk 450, maka kami insya Allah bisa membantu mereka memoles kompetensi yang bukan bahasa Inggris, tapi kompetensi kebahasaan, kesastraan, dan penerjemahan. Itu alasannya Mas Doni. I see. Jadi at least ada di level tertentu supaya kita bisa mengikuti perkuliahan dengan lebih mudah dan juga lancar. Betul. Ada satu alasan lagi yang sebenarnya sangat penting. Di prodi S1 Sastra Inggris, sejak semester 1, perkuliahannya menggunakan bahasa Inggris. Semua mata kuliah kecuali yang MKU ya, seperti pendidikan Pancasila, PPKN. Tapi kalau yang mata kuliah bahasa Inggris semuanya pakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Itu alasannya. That's right. Maka ketika pertama kali saya kuliah juga bingung awal-awal. Exactly. So you experience that also. At the first time like ini bilang apa? Sometimes gitu, tapi lama-lama kan terbiasa. Begitu, tapi itu tidak apa-apa sebenarnya, karena untuk memahami percakapan dalam bahasa Inggris itu kita tidak harus memahami mulai kata dari A sampai Z. Yang penting kita tahu maksudnya apa. Semakin sering bahasa Inggris kita dengarkan, kita baca, dan kita gunakan, itu akan menjadi semakin alami sebenarnya. Itulah sebabnya meskipun tidak di perkuliahan, kita sangat mengharapkan di luar kelas itu dosen tetap ngobrol dengan mahasiswa pakai bahasa Inggris. WA saya pakai bahasa Inggris. Ya, itulah rahasia teman-teman dari jurusan bahasa Inggris ya. Saya pun juga kalau nge-WA harus pakai bahasa Inggris. You need to think about what to write. Kadang-kadang ini grammarnya benar atau enggak ya? Begitu. Nah, itu proses pembelajaran juga. I see. Wah, jadi emang pembelajaran di sini di teman-teman jurusan bahasa Inggris, khususnya di S1 Sastra Inggris, memang benar-benar dapat feel experience yang very good lah, begitu ya. Betul sekali. Oke, kita juga mau tahu lebih lanjut mengenai salah satu mungkin mata kuliah unggulan nih dari mata S1 kuliah Sastra unggulan. Inggris. Nah, ada satu cerita yang menarik nih Mas Doni. Saya pikir penting juga saya sampaikan. Mungkin stigma di masyarakat adalah kalau masuk prodi S1 Sastra Inggris maka yang dipelajari itu adalah sastra klasik begitu ya. Padahal sebenarnya kami ini mengikuti tren sastra Inggris di seluruh dunia, di mana trennya sekarang itu masuk ke kajian budaya. Kajian budaya itu termasuk di antara adalah kajian budaya pop. Apa contohnya budaya pop? Kita bisa loh belajar tentang Korean drama ya, tapi dianalisis ya dengan menggunakan teori-teori kritis, melihat bagaimana sebuah masyarakat itu bisa tercermin di karya pop ya. Jadi itu bisa film, bisa iklan, dan bahkan juga bisa drakor begitu. Yang penting kita ada caption atau subtitle dalam bahasa Inggris, itu bisa digunakan sebagai penelitian. Itu. Wah, itu mata kuliah unggulannya adalah misalnya seperti pop culture studies, translation, ada juga English for business communication, creative writing, di mana mahasiswa bukan berarti hanya menghasilkan cerpen atau puisi, tapi bisa menghasilkan travel blog. Bisa menghasilkan tulisan-tulisan perjalanan. Bahkan yang suka bekerja di bidang advertising membuat caption ini. Kalau ada gambar begini, captionnya supaya orang tertarik untuk membeli, itu salah satu kompetensi. Oke, even digital marketing pun dipelajarin ya di situ. Betul sekali. Wow, that's right. Nih, jadi supaya teman-teman calon mahasiswa S1 Sastra Inggris semakin tertarik lagi. Nah, kita juga pengen tahu nih untuk perkuliahannya sendiri, mostly theory or practice? Oke, ini juga salah satu stigma sih sebenarnya, tapi dengan MPKM itu sebenarnya sekarang semakin bergeser ke paling tidak 50-50 lah ya. Teori memang iya, katakan kalau saya memberikan contoh, teori kebahasaan, teori linguistik seperti sintaks, seperti pragmatik, itu diajarkan. Namun kami selalu mendorong para dosen untuk bisa memberikan ruang kepada mahasiswa untuk melakukan project ya, untuk tugas-tugasnya. Jadi tugasnya itu tidak hanya dalam bentuk paper and pen test, itu sudah kita tinggalkan sebenarnya. Projectnya apa?
Kalau misalnya di mata kuliah English for Business Communication, mereka bisa menghasilkan iklan, gitu, poster. Kalau misalnya ada kelas film appreciation, diberi tugas untuk membuat film pendek seperti itu. Jadi ya selalu ada prakteknya di praktis semua mata kuliah. Luar biasa. Baik, kita juga ingin mengetahui lebih lanjut. Misalnya nih mahasiswa pingin nih kita bikin kelompok komunitas nih. Apakah dari jurusan sendiri juga memfasilitasi hal tersebut? Nah, tentang komunitas, kita perlu tahu Mas Doni bahwa mereka yang tertarik untuk masuk ke sastra Inggris itu mau tidak mau harus suka membaca. Ya, guru bahasa Inggris pun juga harus suka membaca. Novel apa yang terakhir dibaca oleh Mas Doni? Saya lupa judulnya, pemirsa. Ya, jadi untuk menguasai bahasa Inggris itu salah satu caranya kan memang dengan membaca. Di jurusan kami, jadi untuk 2 prodi ini, kami punya digital extensive reading program, ya, di mana kami berlangganan sebuah platform untuk membaca untuk kesenangan, ya, bukan membaca karena harus diringkas. Di mana di platform itu namanya xreading.com, mahasiswa bisa membaca lebih dari 1000 buku novel, ya, novel tapi yang diringkas, ya, jadi bukan novel yang aslinya. Katakan kalau ada novel Little Women misalnya, nah di sini ada versi pendeknya. Untuk mereka yang sedang belajar bahasa Inggris, X-Reading program ini adalah platform yang sangat tepat. Itu kami punya kelompok seperti ini. Nah, ini kami juga bawa di kelas di mana mahasiswa bisa mendiskusikan novel-novel ini. Jadi ada semacam reading club seperti itu. Jadi ada semacam reading club untuk bisa memfasilitasi teman-teman juga yang wajib untuk kalau membaca memang wajib di prodi sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris. Itulah kenapa saya setiap minggu selalu setor reading log. Memang iya. Begitu. Oke, dan selanjutnya juga penerapan MBKM nih di S1 Sastra Inggris sendiri bagaimana, Mem? Oke, nah saya senang kalau ada pertanyaan tentang MBKM, ya, karena meskipun kita tahu di masyarakat ini kan ada pro dan kontra, tapi sebenarnya untuk di prodi kami ada banyak sekali keuntungannya, ya. Satu, dengan program MBKM kami bisa mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti magang bersertifikat yang ada di bawah koordinasi Kemdikbud, ya, di banyak perusahaan, termasuk salah satunya misalnya Microsoft. Kemudian yang kedua, semester kemarin kami bermitra dengan East Java Ecotourism Forum yang mengkoordinasi banyak desa wisata di Jawa Timur, dan kami mengirimkan mahasiswa kami untuk melakukan magang di desa wisata. Dan yang saya sangat bangga dengan adanya kesempatan untuk pertukaran transfer kredit, kami saat ini punya 3 mahasiswa yang kami kirim ke Jepang, ya, untuk program NUPACE selama 1 tahun, tapi kan semester pertama kan masih online. Sekarang di bulan April mereka baru berangkat. Dan ada 1 mahasiswa kami yang lolos program IISMA yang akan kuliah di luar negeri selama 1 semester. Ada 1 dari pendidikan ke University of California Davis, dan 1 lagi akan ke Ceko, itu dari sastra Inggris. Nah, ini sangat bangga kami. Wah, jadi makin bangga nih, ya. Supaya kita dan juga semakin semangat untuk bisa berkuliah di S1 Sastra Inggris nih. Nah, Mas Doni sebagai alumni pasti bangga juga. Bangga sekali, bangga banget. Jadi kalau ditanya, dulu kuliah apa? S1, pendidikan bahasa Inggris. Masih satu jurusan begitu. Oke. Baik. Kemudian juga untuk mitra kerjanya, Mem, ini gimana, Mem? Mitra kerja tadi sudah saya sebutkan 1, ya, jadi East Java Ecotourism Forum. Tapi untuk mahasiswa kami yang tertarik untuk magang riset, ya, di kebahasaan dan kesastraan, kami punya kemitraan dengan Balai Bahasa di Jogja. Sudah beberapa tahun kami mengirimkan mahasiswa ke sana. Kami juga pernah mengirimkan mahasiswa untuk melakukan magang di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth di Australia. Itu di tahun 2017 kalau tidak salah. Journalism, broadcasting itu juga salah satu bidang yang kami garap. Jadi setiap semester kami mengirimkan mahasiswa untuk magang di Nyata, di area-area yang jurnalisme itu. Oke. So sekarang ini kebanyakan untuk S1 Sastra Inggris lulusannya tidak hanya sebagai sastrawan saja begitu, ya? Pastilah, pasti. Bisa di apa aja itu, Mem?
Di graduate profile kami atau profil lulusan, satu, menjadi penulis jelasnya ya. Okay. Penulis ini bukan hanya penulis fiksi, tapi juga penulis kreatif seperti travel blogging tadi. Okay. Podcaster itu juga masuk di situ ya. Kami ikut tren juga. Lalu editing pasti ya, karena kebahasaan di situ juga memerlukan kompetensi untuk copywriting gitu copywriting. ya. Okay. Jadi copywriting, copy editing, kemudian penerjemah dan juru bahasa. Kalau penerjemah kan menerjemahkan secara tertulis. Kalau juru bahasa itu interpreter begitu. Habis ada yang bicara langsung diterjemahkan. Itu kompetensi. Luar biasa. Baiklah, mungkin untuk teman-teman calon mahasiswa di sini kalau misal ingin tahu lebih lanjut mengenai S1 Sastra Inggris bisa mengakses website mana ini, Ma'am? Nah, adik-adik yang tertarik untuk bergabung dengan kami di Prodi S1 Sastra Inggris, silahkan kunjungi laman kami www.s1sing ya, s1sing.fbs.unesa.ac.id. Dan kami juga punya akun Instagram, cari saja Sastra Inggris Unesa, ada juga Bahasa Inggris Unesa ya, English Literature. Jadi dicari saja. Kami ada beberapa akun Instagram di situ. Oke, nice ya. Baiklah, mungkin untuk closing statement kita kali ini Ma'am bisa memberikan closing statement to motivate, untuk motivasi calon mahasiswa bisa bergabung di S1 Sastra Inggris. Oke. Nah, adik-adik penting sekali dipahami bahwa di Prodi S1 Sastra Inggris kita memberikan bekal kepada mahasiswa untuk kompetensi yang sifatnya adalah soft skills ya. Jadi mungkin kalau di sastra Inggris adik-adik tidak akan menjadi seseorang yang membangun rumah, membangun gedung ya. Tapi yang kita bangun adalah keterampilan soft skills ini, keterampilan komunikasi, keterampilan bernegosiasi, keterampilan berargumen, dan pastinya keterampilan bahasa Inggris itu tidak boleh dihilangkan di situ, justru kompetensi dasarnya. Oke, perfect. Thank you so much, Ma'am Tiwi. Luar biasa sekali so untuk perbincangan kita kali ini di Bincang Unesa bersama dengan Kaprodi dari S1 Sastra Inggris. Yay, thank you so much. Baiklah, untuk calon mahasiswa S1 Sastra Inggris nih, kita harapkan supaya nanti kalian bisa berkompetisi lebih giat lagi, belajar lebih giat lagi supaya bisa bergabung bersama di S1 Sastra Inggris. Oke, saya Doni, pamit undur diri. Terima kasih dan juga sampai jumpa. KC Radio, your easy listening station. Bye. KC Radio.